Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin yang sekalian, mari kita sini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian kita berkaitan dengan bahasan tentang adab atau al-akhlak dalam puncak, karena sudah berproses panjang kita ini, sadar atau tidak, berjalan menuju Allah. Dalam keterangan ulama yang disampaikan saya berkutip dari itu, siru ilallah hujan bom berhasil, berjalannya menuju Allah dalam kondisi terpincang-pincang, tertatih-tatih, berkeping-keping. Jadi kadang-kadang ke Allah itu ada yang nyaman perjalanannya, sama kayak perjalanan yang ada di dunia ini, tergantung kendaraannya. Jarak tempuh akan terasa singkat kalau kendaraannya cukup memadai. Saiknya, supirnya, pengendalinya sangat tangguh, tidak akan mengalami goncangan-goncangan. Tapi kenyataannya ke Allah itu kadang-kadang ada yang nyaman, ada yang nyaman. Maka berangkat dari berjalan menuju Allah, kita disuruh, diminta untuk teguh berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Qada kepastian Allah di zaman azali tidak bisa dirubah. Qada ini tidak hanya sifatnya bisa menerima, real dalam kehidupan kita, termasuk kita dilahirkan di muka bumi, tidak bisa memilih dari bapak siapa, ibu siapa, dari suku bangsa mana, tidak bisa memilih, tidak hanya menerima. Tapi kalau takdir itu bisa kita memilihnya, bisa ada usaha untuk merubahnya. Takdir seseorang dikasih akal dan kapasitasnya, akal itu bisa diisi ilmu pengetahuan sampai meresap ke dalam kolbunya, sehingga karena dia dengan proses belajar, dia akan lebih kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal Islam. Mestinya seperti apa di dunia ini digunakan, tidak salah guna dalam waktu yang diberikan. Gara-gara belajar itulah sangat mungkin awalnya dia celaka, berpotensi celaka, kemudian menjadi bahagia. Maka kebahagiaan itu bisa diusahakan. Maka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Karena manusia dikasih alat-alat, yaitu untuk menangkap kebaikan keburukan tanpa adanya wahyu, yaitu berupa akal. Tapi akal terbatas sehingga butuh bimbingan keimanan. Karena memang orang menuju Allah, kalau puncaknya ma'rifah kepada Allah adalah dia idrok, mengenal Allah. Urusannya bermula dia tiada, kemudian diadakan, diwujudkan di dunia ini adalah dari Allah yang maha mewujudkan semua keadaan ini, dan pada akhirnya nanti tiada lagi dan wujud kembali. Itulah kehidupan akhirat yang tidak akan ada silih berganti, tidak akan ada kepayahan dicapai lagi, tidak ada kebingungan lagi setelah seseorang itu sampai dapat berita Allah, yaitu ada di surga Allah. Mudah-mudahan perjalanan yang panjang ini menjadi terasa ringan karena pertolongan Allah. Walaupun toh dirasa sangat panjang, tapi pada akhirnya sampai juga. Maka apa saja yang sampai tentunya itu adalah dekat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ketika disebut kiamat itu ya kalimatnya fi ilmati idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadi hari kiamat. Padahal kiamat kapan terjadinya Allah yang tahu persis kapan terjadinya. Tapi redaksinya adalah redaksi fi'il madhi, telah berlalu. Apa saja yang bisa dilalui pasti dikatakan dekat menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri kita banyak yang terbatas dan juga banyak yang tidak terbatas dalam diri kita. Umur 60-70 tahun, tapi ada yang tidak merasa umurnya apa
syahwat wa tulul amal, cinta mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Di dalam diri manusia walaupun sudah menua tapi tetap dua yang masih muda, yaitu hubbu syahwat wa tulul amal. Maka gara-gara tulul amal dan hubbu syahwat ini kadang-kadang orang lupa untuk tidak bertobat, untuk tidak berbekal. Pada dasarnya ketika dia lupa, berarti itu sangat tidak hati-hati di dalam dirinya. Kalau pada suatu saat dia akan berjumpa dengan Allah, mestinya mempertanggungjawabkan amal itu dengan bekal. Itulah kategori orang cerdas, yaitu memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia, kemudian memperbanyak amal. Mudah-mudahan masih bagian daripada itu, memperbanyak amal dengan ilmu sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita menuju Allah bisa sampai dengan cepat kalau kita menggunakan dua potensi dalam kolbu kita, yaitu ar-raja wal khauf, berharap rahmat Allah dan takut dengan azabnya Allah. Dari besar seperti itu. Dan disebut dengan orang punya harapan, punya roja, ibarat seorang petani. Satu, dia melihat tanahnya subur, kemudian airnya cukup, benih yang ditanam juga dengan presisi tepat, kemudian pada saat ada gulma yang mengganggu tanaman itu, dia sigap untuk membersihkannya, tinggal menunggu memanen karena semua sudah terukur. Nah, itulah orang yang menunggu memanen dalam kondisi yang tepat, yang pas penyemaiannya, maka itu kategori roja. Orang dari hari ke hari orang Islam, dia kalau salah bertobat, kemudian memperbaiki diri, kemudian dia istighfar, kemudian tidak mengulang lagi, walaupun terjatuh lagi dalam salah dan dosa, bertobat lagi, terus begitu, maka ini kategori orang yang patut disebut dengan orang yang punya harapan di sisi Allah dan rahmat. Tapi beda dengan orang yang tidak memperhatikan. Kalau dia petani dan memperhatikan tanahnya yang subur, airnya tidak ada, main di taman saja, kemudian menunggu panen. Nah, ini bukan namanya roja. Ini kategori orang yang angan-angan kosong, tamani. Nah, di Islam itu yang digunakan kita adalah ada roja. Apa amal-amal yang menuju kepada Allah sehingga kita bisa berhasil kepada Allah itu adalah salah satunya tiada hari, tiada henti kecuali berupaya beribadah, memperbaiki ibadah. Dalam kata hadis disebutkan doa yang sering kita baca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong diriku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, kemudian syukur kepada Engkau, memperbaiki syukur dan memperbaiki ibadah. Tiga perkara inilah yang diajarkan Rasulullah SAW, karena memang di dalam diri kita ada potensi yang sifatnya destruktif, menghancurkan, menjatuhkan amal kita. Kadang muncul riya, muncul sum'ah, muncul ujub, muncul kibir. Itu semua tinggal ditazkiyah, dibersihkan dengan istighfar lagi, dengan ikhlas niat lagi, dengan taqarrub ila Allah, sehingga pada akhirnya seseorang itu benar-benar sampai pada sebuah amal yang diterima. Dan mudah-mudahan dengan dasar keilmuan kita akan memperoleh amal-amal yang diterima Allah. Karena Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Dia memelihara perintah-perintah Allah, menjaga jangan jatuh pada perbuatan yang dilarang Allah, dan dia istiqomah sehingga ketakwaan itu benar-benar terhujam dalam dirinya. Sehingga dalam kalbu manusia, dalam diri orang beriman ini secara khusus ada cahaya keimanan itulah yang menyetir dirinya sampai kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia sudah sampai nanti di akhirat berjumpa dengan aslinya. Karena di dunia ini masih terbatas perjumpaannya. Kadang-kadang berjumpa, kadang-kadang tidak berjumpa sama Allah. Karena orang menghadap ke Allah itu aslinya adalah disuruh untuk sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak bisa, yakinlah Allah melihat diri. Itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan ini kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Kadang-kadang akalnya lebih dominan. Kenapa tidak dapat? Kadang-kadang syahwat dan nafsunya lebih dominan. Padahal dalam surat saja Allahu Akbar, perintah salat kita adalah untuk mengingat kepada Allah. Aqimis shalat li dzikri.
bukan aku sholat lagi fikri bukan anak saya. Dirikan sholat untuk mengingat aku, bukan memikirkan aku. Karena kita nggak bisa memikirkan Allah, nggak sampai. Karena Allah itu nggak terbatas. Allah tidak batasi ruang dan waktu. Allah dulu wujudnya sebelum yang ada ini ada. Allah paling akhir setelah alam semesta hancur, Allah tetap masih ada. Nah, kalau diukur dengan kemampuan akal yang terbatas ini tidak akan bisa. Maka saya mau bukan sini kalau kita akan merumuskan apa itu puncak ma'rifah. Al-ajzu anil idrak, yaitu lemah untuk menjangkau kebesaran Allah dalam alam pikirannya. Itulah totalitas dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikenalnya kapan? Di dunia dikenal Allah itu, dan nanti pada akhirnya berjumpa di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhir ila rabbiha nadhir. Tapi ada yang disampaikan Imam Ali radhiyallahu anhu bahwasanya mengenal Allah itu adalah araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah sebab Allah mengenalkan dirinya. Para nabi, para rasul tidak akan mengenal Allah kalau Allah tidak mendaulat bahwasanya akulah Tuhan dan engkau adalah Rasul. Sehingga dalam kebingungan termasuk yang dialami Rasulullah SAW ditegaskan ketika beliau bingung, dituduh orang yang dusta dengan apa yang disampaikan. Masa ada seorang Rasul dari kalangan manusia seperti kami makan, minum, ke pasar, ngurus keluarga. Mestinya Rasul itu adalah ini versi orang kafir di jalan Rasulullah SAW. Mestinya Rasul itu dari kalangan malaikat. Tapi kebingungan itu dijawab, innaka labinal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad termasuk hamba-hamba Allah yang menjadi Rasul. Jadi tidak usah untuk memperhatikan apa kata orang kafir. Seperti itulah pemahaman Rasulullah SAW tentang dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Jadi awalnya yang menyadari dirinya Nabi dan Rasul begitu ditegaskan oleh kitab-kitab suci sebelumnya dan oleh para pendeta-pendeta yang ada di zaman Rasul SAW, termasuk pendeta Buhairah, pendeta Waraqah bin Naufal yang masa kitab Taurat dan Injil bahasa Ibrani, termasuk paman Khadijah radhiyallahu anha mengatakan ini adalah yang datang kepadamu namanya Namus, itu Jibril, sebagaimana datang kepada Musa alaihissalam. Maka dikenalnya Rasul sebagai Nabi dan Rasul diberitakan oleh kitab suci sebelumnya, sehingga kegundahan, rasa takut dan tidak meyakini diri sebagai Rasul akhirnya yakin. Ya, termasuk problem tadi itu innaka laminal mursalin. Dan memang nyatanya Rasulullah SAW itu di atas rata-rata manusia dalam sisi pemikiran, dalam masalah ketabahan batinnya dalam perjuangan agama ini. Beliau ditawarkan salah satunya yang terjadi di Taif. Begitu selepas dari Taif dilempari batu kemudian berdarah-darah, maka para malaikat penjaga gunung itu menawarkan diri. Dan termasuk malaikat Jibril, apakah mau aku timpahkan kepada kaum ini biar mereka mati semua hancur binasa? Maka Rasul katakan, jangan begitu. Saya mengharapkan dari sulbi mereka ada anak turun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi itulah puncak kesabaran Rasulullah SAW dalam memperjuangkan risalah tauhid ini sampai diberikan kemenangan oleh Allah, yaitu fase untuk Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa dapatilah apa yang dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Paling tidak perjuangan untuk mendekat kepada Allah itu ada berdarah-darah yang dilakukan Rasul dan para sahabat. Kita mengingatnya kembali. Ada keringat yang mereka tujukan dalam perjuangan tauhid la ilaha illallah juga akan kita rasakan. Padahal kita hanya posisi hanya menikmati saja dari perjuangan mereka. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam tauhid ini sejak di dunia sampai nanti menjelang ajal menjemput dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Husnul khotimah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berkaitan dengan roja, ada satu hadis yang akan kita bahas sebelum masuk ke kata al-mufrad. Rasulullah SAW menceritakan wajah rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni la asumu illa syahr.
Ya Rasul, saya tidak sholat kecuali di bulan aku berpuasa, itu bulan Ramadan. Wala azidu alaihi, dan aku tidak akan menambahkan hal itu. Wala usolli illa al-khamsa, aku tidak akan sholat kecuali yang wajib saja, sholat 5 waktu itu. Kemudian la azidu alaihi, saya tidak akan menambah selain itu. Walaysa li mali shadaqatun wala hajjun wala tatawwun illa ana, dan aku tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat karena memang tidak haul dan tidak nisab dalam hartanya. Tidak juga melakukan ibadah haji karena memang tidak ada kemampuan untuk pergi haji Baitullah. Wala tatawwu, demikian pula dalam masalah ibadah tatawwu. Aina ana idza itu, di mana keberadaanku kalau aku meninggal dunia? Aku tidak puasa kecuali Ramadan, tidak salat kecuali 5 waktu saja. Aku tidak mengeluarkan zakat, tidak juga pergi haji. Kalau aku mati dalam kondisi seperti ini, di mana aku ya Rasul? Kata basama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan beliau mengatakan, "Na'am, ma'i, engkau bersama aku di surga. Idza hafidta qalbaka minas natain." Ada tambahan dari Rasul, kalau engkau meninggal dalam kondisi punya amal seperti itu, engkau bersama aku di surga. Tapi ditambahkan, jika engkau menjaga hatimu dari 2 perkara. Apa 2 perkara yang ada dalam hati? Al-ghil wal hasad, yaitu dendam dan hasad kepada nikmat orang lain. Dendam ini tidak akan hilang sampai seseorang itu masuk ke dalam surga baru dicabut dendam itu. Jadi beruntunglah yang tidak punya dendam, karena dendam ini kadang bisa sampai beberapa keturunan, beberapa generasi masih ada dendam. Itu dalam qalbu, dalam hati manusia. Yang kedua, hasad. Hasad ini juga muncul. Apa itu hasad? Melihat nikmat orang lain itu pengennya hilang atau pindah ke dalam dirinya. Itu yang dialami oleh iblis di surga. Demikian pula yang dialami oleh putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Dia hasad. Kenapa hasad? Tidak rela dengan keputusan yang diberikan Allah lewat Nabi Adam kalau dia nikah sama sama saudara yang kembarannya itu namanya Iklimah. Dia ingin sama Iklimah, sementara dinikahkan dia sama Labuda. Dia hasad, kemudian membunuh adiknya sendiri, itu Habil. Jadi hasad ini harus jelas dibersihkan. Hendaknya kita hati-hati dengan penyakit hasad, karena itu ibarat api bisa membakar kayu bakar, tidak tersisa sama sekali. Sebagaimana kebaikan, kalau ada hasad maka kebaikan itu runtuh dan sirna. Kayak kita doa kepada Allah dari penyakit hasad ini, termasuk rajin baca surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, setelah dikatakan jika engkau jaga 2 amalan hati, yaitu al-ghil wal hasad, wa lisanaka minas natain, dan lisanmu kau jaga dari 2 perkara juga, yaitu al-ghibah wal kadhib. Ghibah, ngomongin orang lain, aib orang lain diumbar-umbar, ya. Sementara kalau disebutkan itu aib di depan orangnya, pasti dia akan membencinya. Itu namanya ghibah. Ghibah itu ibarat orang makan daging saudara sendiri dalam kondisi jadi bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma himika faqadiru. Adakah kalian mau atau suka memakan daging saudara sendiri dalam kondisi jadi mayat? Makanya ghibah itu adalah termasuk amalan lisan. Jangan sampai ada ghibah. Kemudian wal-kadhib, dusta. Dusta ini mengiring seseorang kepada neraka. Kemudian wa ainaika minas natain, dan jaga dirimu dari 2 pekerjaan mata. Itu an-nadru ila ma haramallah, melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jaga mata. Kemudian wa'an tasdari bima musliman, dan kau memandang rendah kaum muslimin. Itu mata ini kadang-kadang suka langsung menilai apa yang selain pandang, langsung menilai ini orang jahat ini. Muncul sudut atau mereka orang dari penampilannya kayaknya nggak meyakinkan. Dan seperti ini adalah kategori
pekerjaan mata. Jaga mata kamu dari hal itu. Kemudian dakhalta ma'i al-jannah ala rohatai hatai. Engkau akan masuk surga bersamaku sebagaimana dua jemari ini. Jadi terujuk sama jari tengah. Jadi seperti itulah amalan yang diajarkan Nabi. Amalannya ringan, kemudian ditambah dengan amalan qalbu, amalan lisan, amalan yang ada di mata, dan itu semua menjadikan seseorang bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Amin. Wabil hadis tawil di atas dalam sebuah hadis yang panjang, Al-Arabi qala ya Rasulullah. Ada Arabi juga. Arabi itu Arab yang tinggal di pedalaman, Arab Badui. Ada Arabi, Arab kota, ada Arabi. Seperti itu, ada orang kota, ada orang yang dari kampung. Ya Rasulullah, kata Arabi, man yali hisab al-khalq, siapa yang mengurus hisab setiap makhluk nanti? Qal, maka Rasul menjawab, Qalillahi tabaraka wa ta'ala, maka itu hak mutlak milik Allah Ta'ala yang urus menghisab hamba-hamba itu. Qal huwa binafsi, kata Arabi, Allah sendiri yang urus, yang menghisab nanti hamba-hambanya. Qal na'am, kata Rasul, iya. Wa tabassama Arabi, maka Arabi itu tersenyum. Maka Rasulullah SAW bersabda, mimma tuhikta ya Arabi, atas dasar apa engkau tertawa-tawa wahai Arabi, kata Rasul. Maka Arabi mengatakan, innal karim idza qudiru afa. Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu, kalau dia menguasai setiap hambanya, aku mengenalnya Allah itu sebagai pemaaf dan yang maha pemaaf, sang pemaaf. Wa idza hasaba sama. Kalau aku kenal Allah itu dengan sifat-sifatnya, kalau dia menghisab, menghitung setiap amal, maka dia kasih kemakluman sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqal Arabi, benar apa yang dikatakan Arabi. Ala la karima akramin Allah Ta'ala, tidak ada zat yang lebih mulia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Wal akramul akramin, Allah adalah sepemurah-murahnya, zat yang maha pemurah. Tsumma qala, maka Rasul mengatakan, faqal Arabi, pinternya Arabi mengenal Allah, menanyakan tentang siapa nanti di akhirat yang menghisab. Dia menanyakan seperti itu, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Allah langsung. Kalau udah begitu, dia senyum-senyum. Kalau Allah, dia kenalnya ya maha maaf, maha pemurah. Akhirnya hal itu, sikap itu digunakan Rasulullah SAW dengan kalimat faqal Arabi. Wafi ayat ini adalah bab mengenai wajah. Punya harapan kita ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aidan fa inna Allah ta'ala sarrafa al-Ka'bah wa adamaha walau anna 'abdan hadamaha hajaran. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan Ka'bah dan mengagungkan Ka'bah itu. Sekiranya ada seorang hamba menghancurkan Ka'bah, kata demi bata dihancurkan. Kemudian tsumma ahraqaha, kemudian dihancurkannya, mabalagha jurma man istaqafa bi waliyyin min awliya'il ta'ala. Maka menghancurkan Ka'bah yang kategori dimuliakan, diagungkan Allah, diambil itu bata demi bata dan dihancurkannya. Ini kan dosa besar, tapi tidak sebanding dengan perbuatan merendahkan seorang mukmin yang Allah muliakan, lebih mulia dibanding keberadaan kemuliaan Ka'bah. Atau disebut dengan daripada menghinakan wali Allah. Maka sahabat menanyakan, siapa itu wali Allah ya Rasul? Maka disebutkan wali Allah adalah man awliya Allah, qala al-mu'minuna kulluhum awliya Allah. Setiap orang-orang beriman itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasihkan Rasul, ama sami'ta qala Allah Ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Sesungguhnya Allah adalah kekasih orang-orang beriman. Mereka dikeluarkan Allah dari kegelapan, kejahilian, kesyirikan, kekufuran kepada cahaya iman dan Islam. Sehingga kalau kita ini sudah beriman kepada Allah, kalau menurut ayat ini kita ya berhak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa didolimi, tidak bisa
dihinakan, walaupun menghinakan orang beriman itu lebih besar dosanya dibanding menghancurkan Ka'bah Baitullah. Menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaan kita sudah dipilih sama Allah menjadi orang beriman, pertahankan iman ini sampai kita meninggal dunia, yaitu husnul khotimah. Ini adalah bab mengenai bagaimana Rasul mengangkat derajat orang beriman, kedudukannya sampai melebihi kemuliaan Ka'bah Baitullah. Dan dalam seperti ini harus sering diingat-ingat. Kemudian hadirin jemaah sekalian, kenapa hadis seperti ini perlu diingat? Karena memang kadang-kadang perjalanan yang panjang beribadah kepada Allah ada masa faktor, ada masa futurnya, masa lemahnya. Sehingga kalau lemah dalam ibadah untuk menegakkan Quran dan Sunnah, kemudian dia sejenak mengambilkan dirinya untuk istirahat, untuk menguatkan lagi beribadah, termasuk mendapatkan hadis-hadis seperti ini atau ayat-ayat seperti ini, maka menjadi semangat kembali untuk menuju Allah Ta'ala. Ada sebuah harapan-harapan besar di sisi Allah. Di dunia ada persoalan yang sama dihadapi oleh baik orang kafir maupun orang beriman. Sama-sama di dunia, kasusnya mirip-mirip, tapi apa yang dirasakan oleh orang beriman itu akan berbeda dengan yang dirasakan orang kafir. Orang kafir mengalami musibah kematian, orang beriman juga ada kematian, tapi mereka tidak memperoleh apa yang diharapkan oleh orang beriman. Mereka sakit, kita sakit, tapi mereka tidak punya harapan di hadapan Allah sebagaimana harapan orang-orang beriman. Maka watarjuna minallahi ma yarjun. Kita punya harapan di sisi Allah berupa balasan yang sempurna, balasan yang tiada terhingga, dan itu tidak diberikan di dunia ini kan tidak bisa muat dengan balasan orang beriman. Karena surga terendah untuk orang beriman adalah sepanjang 500 tahun perjalanan. Bagaimana naruh nikmat seperti itu? Kalau ditaruh di dunia kita tinggal mati, maka nikmat itu hilang, tidak bisa dinikmati lagi. Maka setelah kematian kita akan dituntaskan seluruh ganjaran itu, dan semua modalnya adalah dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian beramal saleh. Hadirin, bab seperti ini adalah bab yang menjadikan kita bisa menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi punya harapan. Tapi di balik ada harapan juga ada rasa takut. Rasa takutnya apa? Khawatir tercampur amal-amal kita yang soleh ini seolah-olah nggak ada nggak ada noda, padahal kadang-kadang ada muncul noda-noda. Maka segera minta ke Allah ampunan, dan Allah akan datang memberikan ampunan. Siapa yang mendekat kepadaku dalam jarak sejengkal, aku mendekat sama dia jarak sedepak sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku dalam kondisi sehasta, aku mendekat sama dia sedepak. Maksudnya dirok separuh dari tangan ini, kalau depakan dua-duanya. Siapa yang mendekat kepadaku dalam kondisi berjalan, aku mendekat sama dia dalam kondisi berlari. Maka kita ke Allah Ta'ala dalam tiada hari, tiada berhenti untuk mengingat, untuk muhasabah, untuk terus menambah iman dan takwa kita dengan ilmu, sehingga pada akhirnya berjumpa dengan Allah kita dalam kondisi baik-baik saja. Karena waktu kita di dunia ini dibatasi oleh umur, dan umur ini bisa diperpanjang kalau kita menggunakan yang sebaik-baik, termasuk punya anak yang soleh dan soleha, kemudian punya harta, amalnya itu bisa dijadikan sedekah jariah, kemudian ada ilmu yang diamalkan, maka itu semua mengalir kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Orang yang memikirkan setelah kehidupan dunia itu orang yang disebut orang yang cerdas, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang cerdas. Di berikutnya dia akan bahas ada mufrad, kalau tadi kita Ihya Ulumuddin di bab mengenai raja dan khauf. Di kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita pada beberapa hadis yang sifatnya hadis-hadis secara satuan-satuan hadis. Kita sampai di hadis 1058 yang beberapa kitabnya. Wa qaulullah azza wa jalla, qala Imam Bukhari rahimahullah, idza balaghal atfal minkum al-qulub. Jika seorang anak di antara kalian sudah sampai akil balik, di surah An-Nur 59. Hadatsana Madrub bin Fadl qala hadatsana Yazid bin Harun an-Hisam ad-Dustawai an Yahya bin Abi Katsir an Nafi an Ibnu Umar annahu kana idza balagha qadu waladi
Ibnu Umar kalau dia punya anak sudah sampai akil balik, sebagian anaknya itu azalahu, maka dipisah, maksudnya tidak sekamar, nah, tidak satu ranjang, dipisah. Kalau yadkhul alaihi illa biidzni, dan tidak masuk ke ruangan Ibnu Umar kecuali dengan izin beliau. Ibnu Umar adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini asal apa yang diajarkan sahabat, maka itu namanya asal. Kalau yang dari Rasul namanya hadis. Maka hadis kumpulan di Imam Bukhari ada asal juga. Kemudian apa yang disebut dengan makna al-qulub itu anak yang sudah balik, bahwa injalul mani yakdotan tahu mana. Batas anak itu sudah balik adalah ketika sudah injal, keluar mani bagi laki-laki. Kalau perempuan batasnya menstruasi. Biasanya kalau laki-laki 14-15 tahun, kalau perempuan 10 atau 11 tahun antara itu. Maka kalau udah umurnya segitu, perintah sholat dan pukul, kalau tidak mau sholat tapi pukul yang tidak membahayakan dirinya. Kemudian bisa ranjang dengan mereka. Kalau tidak bisa ranjang, nanti pendidikan ini nggak sampai kepada mereka, anak kita. Waqad khassallahu ta'ala al-atfal bidzikri indama yuballighuna al-qulub li'anna hukmuhum qabla al-ihtilam yakhtalif an hukmi ba'da al-ihtilam. Jadi kenapa ada radasi setelah anak sudah akil balik baru diajarkan tentang tertib aurat ini? Kok sebelumnya tidak ada pengajaran penekanan pada anak yang akil balik? Ya berarti ada hukum tersendiri untuk anak yang sudah akil balik ini. Amal ima wal abid hukmuhum wahid qabla al-ihtilam. Demikian pula kalau punya budak itu hasil rampasan perang, kemudian diboyong dari peperangan itu menjadi budak, bisa menyicil dirinya untuk merdeka, atau kalau memang tertarik majikannya ya dinikahi dengan memerdekakan dia dan berlakukan sebagaimana wanita merdeka. Itu budak kalau dia belum akil balik, ya masih bebas keluar masuk ke ruangan khusus untuk majikannya. Tapi kalau akil balik harus minta izin. Mayyuqadu minal asar yajibu alal atfal wa alal bulugh ay yastadinu fi sa'iril abwab. Wajib bagi anak-anak yang sudah akil balik untuk minta izin dalam beberapa waktu. Li'annahum masorul atfal, karena mereka bukan anak kecil lagi, masorul mukallifin, tapi mereka menjadi anak-anak yang berhukum taklif. Apa itu hukum taklif? Karena pembahasan syariat. Wajib sholat, wajib tutup aurat yang sebelumnya belum akil balik, itu nggak wajib semuanya. Itulah hadis nomor 1058. Kemudian hadis 1059. Ada Sufyan anil Ahmas an Ibrahim an Alqamah qala Rasulullah Abdillah. Ada seorang datang ke Abdullah, dia berkata, astadinu ala ummi, apakah aku minta izin kepada ibu kandungmu sendiri? Faqala ma'ala kulli ahyaniha tuhibu antaraha. Bukankah engkau ini senang kalau melihat ibumu dalam keadaan baik-baik saja kalau engkau melihatnya? Maksudnya kalau engkau tak minta izin, bisa jadi ibu kamu suatu saat tidak lengkap tutup auratnya dan engkau masuk tanpa izin. Bagaimana? Kau kan tidak nyaman. Kalau tidak nyaman maka mintalah izin. Dengan begitu kau akan bisa menjaga aurat ibumu dan dirimu. Dan ada keadaan tertentu orang tua juga hal yang sama, tidak lengkap dalam memakai penutup aurat. Kemudian ma'ala kulli ahyanin tuhibu antaraha annahu qad yukrahu ay yasuhu idza hajama alayha min ghairi istidan ay yara min amal yuhib ay yara. Jadi kenapa mesti minta izin kepada ibu kandung sendiri? Ya karena memang tadi itu alasannya. Kalau engkau tidak suka melihat sesuatu yang tidak pantas, maka minta izin. Intinya begitu pengajarannya. Kemudian kalau Imam Bukhari rahimahullah hadis 1060. Hadis-hadis seperti ini kita angkat dan diangkat oleh para ulama biar kita tahu Rasul itu mengajarkan Islam itu baik. Urusan keluarga diajarkan, urusan pertemanan diajarkan, keluarga lebih besar lagi diajarkan, bermasyarakat, berbangsa bernegara pun diajarkan. Artinya Islam itu sempurna, paripurna setelah Rasulullah SAW intikal ila rabbil alam, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang remang-remang mengajarkan Islam, semua tuntas dan tinggal kita
mau mengkajinya dan mengamalkannya. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Sami itu Muslim an Ibnu Nuzair yaqul, sa'ala rajulun Hudzaifah qala, astadinu ala ummi." Sampai prosesnya, apakah aku minta itu kepada ibu? Faqala illam tasta'din alaiha ra'aita ma takram. Kalau kau tidak minta izin sama ibu kau melihat apa yang tidak kau suka. Kau kan tidak suka kalau melihat sesuatu yang tidak kau suka dari ibu. Itu terbuka. Maka mintalah izin. Ya, minta izin salah satunya ya pintu atau pakai itu bisa. Perjalanan tiba-tiba datang ke rumah ibu, mungkin pindah rumah, ya bisa pakai aja sekarang atau pakai salam, terus atau izin supaya ada persiapan untuk menghadapi keluarga dengan kepanasan. Kemudian wal istidzan la yahtassu bi ghairil maharim bal yusra lidakhil al mahrami aidan. Jadi untuk yang minta izin tidak hanya yang mahram saja, ya, bagi orang yang tidak mahram pun diminta izin. Yang mahram saja minta izin, apalagi yang tidak mahram, ajnabi orang lain. Lianna yahtamil ayakuna munkashifan walau kana umman aw ukhtan. Jadi kalau datang ke saudara, ke bibi mungkin, atau ke uaknya yang perempuan atau laki, dalam hal ini tetap dianjurkan kita minta izin kepada mereka. Begitu diizinkan, silakan masuk. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safar wa ada qafilan aqama kharij al-Madinah wa lam yahjum al-ahliyah hatta yadkhul rajul al-ahli fi halin la yartadiha hatta tamtasitu asy-sya'ata wa tastafida al-mubibah. Jadi Rasul ketika beliau keluar dari Madinah, maka beliau ngasih pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian masuk ke keluarga kecuali dalam keadaan mereka sudah siap ridho, ya, yaitu merapikan rambut yang acak-acakan, kemudian berhias ketika dia tidak bersama suaminya. Kalau jarang ketemu, pasti penampilan kan berbeda dengan ketika ada suami. Nah, biarlah mereka wanita-wanita itu menyisir rambutnya, memakai kelayakan-kelayakan untuk menyambut suaminya, baru masuk. Seperti itu pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang kadang-kadang surprise, kemudian siapa ini yang datang nggak tahu. Nah, ini seperti ini ya nggak dibenarkan sebenarnya. Jadi ada persiapan ketika menyambut di antara anggota keluarga sendiri. Karena memang dasar agama ini adalah dibangun atas dasar mawaddah warahmah, cinta kasih, nah, bukan dengan acak-acakan dan dengan kekusutan. Kemudian bab yastadin ala abi, bab mengenai izin kepada seorang ayah kandung. An Musa ibn Talha qala dakhaltu ma'a Nabi ala ummi. Aku masuk bersama ayahku, kata Musa bin Talha, ala ummi, pada ibuku sendiri. Pada qala fa'at ba'duhu, maka ayahku masuk, aku pun ikut masuk. Faltafata pada afi sodri hatta akadani ala siti, sehingga ayahku mendorong diriku, menundukkan diriku, jangan itu masuk dulu, sehingga diizinkan untuk masuk. Qala atadkhulu bi ghairi idin, ditegur sama ayahnya, apakah engkau masuk pada ibu kamu tanpa diizinkan. Jadi bab seperti ini diajarkan izin, walaupun minta izin walaupun pada seorang ibu, walaupun bersama ayah kandung sendiri. Nah, kok ada cara begitu? Kalau nggak ada cara begini, maka kadang terjadi sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia itu pengennya kan nggak terusik wilayah pribadinya, ya. Sehingga kalau diajarkan dengan izin, maka kita akan selamat di anaknya, selamat di kedua orang tuanya. Itulah tujuan dari syariat, namanya maksud syariat. Kemudian bab yastadin ala abi wa waladihi, bab mengenai minta izin kepada ayah dan anak. An Abi Jubair an Jabir qala yastadin rajul ala waladihi, meminta izin seseorang kepada waladihi, pada anaknya, wa ummihi, pada ibunya, wa in kana azizan, meskipun ibunya seorang yang bersepuh, wa akhi, dan pada saudaranya, wa ukhti, dan minta izin seseorang kalau mau masuk pada saudara lakinya, wa abi, dan bapaknya. Jadi anak diminta izin sama, bisa jadi orang tua yang mau mengunjungi sini minta izin, masuk boleh, oke, bisa. Segitunya bayarnya, ya memang begitu. Nah,
Kalau emang nggak pakai main mouse masuk aja, satu saat ya tadi ada sesuatu yang nggak nyaman dilihat. Ada terjadi ini di lingkungan saya sendiri di Bogor. Jadi saudara kita di siang hari lagi kerjain perawatan rumah macam di rumah kita nggak tahu gimana. Kemudian ada saudara yang ngantarkan undangan, menyelonong aja ke dapur. Assalamualaikum nih undangan. Nah, ternyata kondisinya lagi kan itu Allah secara sempurna kan kaget akhirnya. Gimana sih ya? Akhirnya marah dan terjadi tidak nyaman itu sampai hal ini kita yang terulang. Kalau terulang jadi fitnah. Jadi hal seperti ini bisa dipraktekkan sehingga terjadi keamanan, keselamatan dan kenyamanan di antara anggota. Bab yasta'din ala ukhti, bab minta izin kepada saudara perempuan. Saat itu Ibnu Abbas fakultu atas ta'dinu ala ukhti, apakah aku minta izin kepada saudara perempuanku? Maka iya, kalau saudara perempuan minta izin untuk masuk ke kamarnya atau ke rumahnya. Fa'atu fakultu ukhtani fi hijri. Aku ulang lagi, apakah mesti minta izin kepada saudara perempuanku? Aku ini punya dua saudara perempuan di dalam tanggunganku, dalam pembiayaanku. Wa ana amuru rumah wa untuk kalimah. Aku menanggung pembiayaan keduanya dan memberikan infak keduanya. Atas saat ini kalimah, apakah aku akan minta izin pada keduanya? Kalau tak minta izin. Atau ibu antara rumah kuria natai. Apakah kau suka kalau kedua saudara perempuan dalam kondisi telanjang nggak pakai busana? Itu Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinu alladzina malakat aymanukum. Ila salah seorang tilaku surah An-Nur 58. Wahai orang beriman, supaya minta izin kalian bagi orang-orang yang memiliki budak, memiliki tangan kanan, yang dimiliki tangan kanan mereka, maksudnya budak-budak yang dikuasainya. Ini konotasinya yang termasuk ada saudara perempuan yang jadi tanggungan dirinya. Minta izin pada tiga waktu, tiga awal. Tiga awal itu adalah waktu fajar sampai subuh, karena rata-rata orang bergegas untuk rapi-rapi menyongsong sholat subuh. Nah, sebelumnya kan pasti tidak layak dilihat. Terus pada sholat isya bisa sudah menanggalkan pakaian luar, tinggal pakaian dalam saja. Terus waktu di siang hari panas-panas gerak, rata-rata istirahat. Di tiga waktu inilah kita dianjurkan untuk minta izin kepada semua tadi disebutkan, baik orang tua laki, perempuan, saudara laki, perempuan, semua minta izin biar kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang tidak kita harapkan. Mungkin itu kajian kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan soal baik mengenai proja dan khauf maupun hadis-hadis secara tematik yang disebut dalam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Begitu saya kembalikan ke jamaah sekalian. Bisa ada soal-soal saja. Pada sekali berkata dia. Atau nambah ya silakan. Yuk. Orang tua. Iya. Masuk ke kamar anak tapi kalau bapak ke anaknya yang laki-laki, maka perlu minta izin dulu. Maka hanya yang kedua. Iya. Siapa? Orang tua lagi ke kamar anak perempuan. Apa minta izin juga? Iya. Anak lagi. Iya. Kalau di bab tadi itu untuk minta izin, minta izin meskipun ke orang tuamu, baik laki maupun perempuan. Minta izin meskipun ke saudara laki maupun saudara perempuan. Karena memang tujuannya memberi rasa nyaman, rasa aman. Dan seperti ini detailnya pengajaran Islam. Meskipun itu anak kandung sendiri, orang tua kandung sendiri, kalau ini diterapkan pasti akan lebih muncul kepercayaan di antara anggota keluarga. Tidak akan merasa kaget, tidak akan merasa gak nyaman. Tujuannya begitu. Memang intinya minta izin itu tujuan biar menjaga saja. Kecuali dia nggak bisa memberikan izin, nggak bisa bodoh karena mungkin sakit berat ya, kita udah paham ya, nggak bisa izin yang namanya juga eksekusi langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisi normal berarti ini bisa diterapkan. Baik anak laki, apalagi anak perempuan. Kalau anak laki kenapa kok agak kendor ya? Anak laki kan auratnya tinggi. Kalau anak perempuan kan semua dari itu aurat, kecuali yang udah biasa nampak kayak
Seperti itulah Islam mengajarkan kita tentang adab muamalah bergaul dengan anggota keluarga sendiri. Jadi hal seperti ini kalau kita perhatikan nanti dampaknya ya ranah di tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam di keluarga itu akan muncul agak dulu. Kita tanamkan sekarang, nanti anak turun dia juga akan mempraktekkan seperti itu. Walaupun bisa jadi belum sampai ayatnya, belum sampai hadisnya, tapi kalau sudah sampai begini ya tinggal kita terapkan. Awal-awal mungkin agak kaku karena udah biasanya nggak pakai izin nah begitu udah diterapin, nanti juga ya. Insyaallah begitu. Allah Taala. Ya. Kalau ada memarahi anak atau istri Ada caranya ya? Oh iya. Main di gaplok aja gitu. Atau dimaki. Ya. Jadi inti pengajaran tertinggi di Islam itu setelah paham akidah, syariah, muamalah, akhlak sebenarnya. Termasuk dalam masalah berkeluarga. Ada satu perselisihan sangat mungkin namanya kumpulan dua insan yang berbeda, laki perempuan, beda karakter, beda watak, beda cara berpikir, bisa ada gesekan. Kalau nggak cocok, maka kalau di Al-Quran disebutkan fa'iduhunna, kasih nasihat aja, nasihat, diarahkan. Yang keempat juga wahjuruhunna, bisa lancar, tindakan. Kita nggak sekamar malam ini, itu bagian dari pendidikan. Nah, kalau udah nggak tahan ya nanti malam-malam datang juga ke kamar juga kalau memang nggak tahan itu kok bisa lancar. Kalau yang ketiga adalah bisa lancar kemampuan juga, maka wadribuhun, pukul aslinya disuruh pukul laki-laki itu sama perempuan, tapi bukan memukul yang membahayakan, menjilat mesra mungkin, atau pukul dengan mentalnya. Kita jalan kemana, anak-anak yang nggak diajak kan bisa jadi mentalnya terpukul. Dan dalam arti fisik yang pukul yang tidak membahayakan, karena memang ada mendidik anak disuruh mukul ketika anak itu malas sholat. Bisa lanjut terus pukullah ketika 20-10 tahun yang tidak membahayakan. Nah, ada ulama ijtihad di rumahnya itu ada sapu yang ditaruh di atas pintu. Jadi tinggal kalimatnya ayah mau pakai itu atau pakai ucapan. Jadi kalau udah nunjuk sapu lidi berarti mau dipukul. Berarti itu sebagai ancaman saja. Jadi seperti ini pengajaran Al-Quran untuk membina keluarga dalam masalah nasihat untuk istri. Kemudian Rasulullah SAW apakah pernah melakukan hal itu? Yang bisa praktek ini kan tentunya Rasulullah SAW. Rasul nasihat pasti dilakukan. Bisa ranjang, pernah nggak Rasul bicaranya sama istri-istri beliau? Pernah. Ketika terjadi kenaikan apa? Kenaikan belanja, anggaran belanja di rumah tangga, dan istri-istri Rasul itu tahu kalau Rasul dapat ghanimah banyak habis selama kawasan perang, maka mereka istri-istri sepakat untuk minta anggaran belanja. Zaman Nabi juga ada begitu ya, anggarannya negara. Begitu ada anggaran seperti itu, Rasul tidak suka. Karena Allah Rasul tidak suka, maka turun ayat, Allah turun tangan. Istri-istri Rasul disuruh pilih, maukah kalian aku ceraikan di dunia ini, dan aku akan berikan apa yang kalian minta. Untuk kau Rasul, aku akan siapkan dengan sayyibat wa abkar, janda-janda dan gadis-gadis yang lebih daripada mereka. Maka sadarlah istri-istri Nabi, kemudian mereka tidak mau melakukan urusan dunia ini dikedepankan dibanding Allah dan Rasulnya. Maka mereka ridho untuk keputusan Rasulullah SAW. Dan saat itu sampai memancing kemarahan dari Umar bin Khattab, salah satu dari istri Rasul kan namanya Hafsah. Hafsah itu binti Umar bin Khattab, binti Umar. Sampai sebulan kurang lebih Rasul memboikot istri-istri beliau. Jadi selevel Nabi pun ada persoalan di rumah tangga. Jadi bukannya sakinah mawaddah warahmah itu bukan nggak ada masalah, tapi masalah itu dihadapi dan akhirnya memilih rujuk untuk kembali pengaturan Allah dan Rasulnya. Itulah namanya sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu dinamika di dalam berkeluarga. Adapun tutur kata, kalau tutur kata Rasul dengan Bunda Aisyah, lagi kurang serak sama Rasul, padahal Rasul kurang apa?
taqiyya, terus akhlaknya sangat sangat mulia, sangat kuat dalam semua sisi Rasulullah. Pokoknya dengan Rasul istri-istrinya nggak ada yang nggak puas. Kecuali masa tadi itu salah anggaran badan yang mau dinaikkan pada Rasul itu bikinnya ya sederhana. Hari ini puasa, besok kenyang begitu, sehari puasa, sehari tidak, kayak Nabi Daud alaihissalam. Itu pilihan Rasulullah SAW. Jadi kalau Bunda Aisyah nggak cocok sama Rasulullah SAW, maka beliau tahu ketidakcocokannya. Wallahi, kalimat dari Bunda Aisyah, wallahi wa rabbi Ibrahim, demi Allah dan Tuhannya Ibrahim. Jadi dia menyebutkan wallahi wa rabbi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad tidak dipakai kalau Bunda Aisyah lagi jelas, lagi nggak cocok sama Rasulullah. Kamu lagi nggak suka ya? Kau tahu kau ya Rasul? Iya, kamu menghilangkan namaku. Kau ganti dengan Ibrahim. Wallahi wa rabbi Ibrahim. Oh iya, saya Imam Ibrahim pas ini. Jadi tapi halus begitu. Bunda Aisyah dan Rasulullah. Pernah juga jatah nginapnya untuk Bunda Aisyah. Kemudian dapat kiriman bubur dari madunya itu lawan poligaminya. Jika diambil kemudian dibanting di depan Rasulullah, sama yang banting itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dibanting Rasul tanpa ekspresi, maksudnya nggak marah, maki-maki, nggak, biarin aja. Terus sadar sendiri Bunda Aisyah, ya Rasul, apa yang harus aku lakukan memperbaiki kesalahanku? Ya tadi kan ada bubur, ada mangkoknya, ya kembalikan saja. Ya, bubur yang asli tadi itu kembali lagi, itu udah beres urusan. Kalau orang sekarang kadang-kadang diperpanjang kalam ini ya, jadi masalah. Jadi masalah gitu. Jadi cerita ini kenapa diingat-ingat diulang-ulang ya? Kadang-kadang kita kalau nggak punya pegangan lagi marah kan hilang semua itu konsep berpikir Islam juga. Yang itu laki-laki nggak hormati, nggak yang muncul laki-laki atau perempuan nggak disayang, dan perempuan itu wataknya nggak mau suami itu salah, nggak mau ada kekurangan bagi suami. Makanya disebutkan guna yang pernah asir. Kenapa di neraka itu banyak perempuan yang masuk ke neraka? Karena mereka banyak mengingkari pemberian suami yang sekian tahun. Gara-gara satu kesalahan, udah kamu nggak pernah soleh suami itu, kamu nggak pernah memberi aku kasih sayang. Nah seperti itu. Nah, kalau kita tahu wanita seperti itu ya udah nikmatin berdua di dunia ini. Toh nanti di akhirat gak dicabut semua kuburan. Sabar aja dengan yang ada gitu. Jadi intinya laki-laki disuruh banyak mengerti dan mengalah. Kalau nada tinggi pernah Nada tinggi Rasulullah ya. Apakah Rasul pernah suaranya nada tinggi? Rasul tidak pernah ngangkat pedang, ngangkat suara dalam medan jihad dalam perang. Rasulullah SAW pernah mendengar nada tinggi tadi di luar kamar beliau. Ternyata ada sahabat yang suaranya memang kencang, dan suaranya itu nyebut ya Muhammad, wahai Muhammad gitu. Dari guru sahabat, wah ini nggak sopan masa, wah ya Muhammad, bapak luhur. Jadi ini kan Nabi dan Rasul. Ya Rasulullah, itu agak sopan. Nah, akhirnya yang diturunkan, dan dia turun ayat kepada sahabat yang begitu. Allah menghapus, gimana ayatnya tadi? Yang ada latar fau aswatukum fawqa sautin Nabi. Jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Kabatikum dibaktin sebagaimana kalian mengangkat suara dengan yang lain. Antah motor akmal begitu. Jadi gara-gara suara yang sopan itu tak bisa menghapus amal-amal soleh kalian. Sahabat itu takut, aduh suara kenceng, kalau ngomong sama Rasul dan suara dia gimana nih? Ya, ternyata kalau bawaan dasar suara memang kenceng, ya gimana cara ngerem yang udah suaranya gede. Ini maksudnya yang kurang ajar, menyebut pun tidak pakai suara. Jadi suara Rasul kalau kenceng itu di samping di dan jihad juga ketika lagi khotbah itu suara beliau sangat menggelegar. Kalau khotbah Jumat kayak mata itu merah menyala dan seolah-olah memberikan arahan pasukan di depan kepada musuh, hati-hati dan siap siaga begitu. Itu suara Rasul dalam masalah kenceng. Kalau sama istri beliau ya datar-datar saja, nggak perlu kenceng. Suara kenceng berarti jauhnya hati. Suara datar kok nyampe ya berarti dekatnya hati. Kenapa anak dimarah sampai kenceng-kenceng ya? Karena hatinya jauh, makanya dipanggil kenceng. Padahal di depannya kamu nggak tentu juga, padahal di depan
dosa, maksiat, untuk akhirnya begini kan hati. Digambarkan para ulama hati itu seperti ini. Tapi kalau udah tobat, membuka lagi. Ada sadar, membuka lagi. Perbaikan amal saya, membuka lagi. Membuka. Gampang terima nasihat. Nah, kalau nasihat diterima ya nggak mungkin dengan suara-suara yang gatal. Begitu. Allah. Yang lain? Cukup? Nah, gimana? Mengenai aurat Ya, meskipun terhadap publik pertanyaannya sebetulnya gimana kalau kita memandikan jenazah ya. Alhamdulillah. Ya, memandikan ahli waris lebih khusus kepada ibu atau bapak, laki atau perempuan yang memandikan? saya sendiri misalnya Ya, lagi ibu. Ya. Jadi kalau untuk anak laki memandikan kepada ibu, kalaupun posisi mandi dalam arti seluruh luas dengan kaumnya, maksud anak perempuan atau kaum perempuan, maka untuk laki-laki dibatasi. Tetap bagian aurat tidak bisa disentuh sama anak laki-laki. Nah, kalau sekedar formalitas nyiram gitu masih tutup aja, mungkin kepala buka terus sampai sini buka dengan ditutup itu masih wajar. Tapi kalau sampai menggosok, nah, sementara ada saudara perempuan, ada juga tim pemandi jenazah dari perempuan juga, penting ke mereka. Nah, seperti itu Rasul ketika ada putri beliau meninggal wafat, kalau nggak salah Ummu Kulsum, maka beliau katakan misalkan mandikan, kemudian kasih bidara, kemudian kain kafan. Jadi arahan aja Rasulullah langsung turun tangan memandikan anak dan perempuan. Kecuali laki dan perempuan statusnya suami istri. Nah, Rasul pernah wasiat kepada Bunda Aisyah, "Idza mutti qabli agsautuki." Kalau aku meninggal sebelum engkau, aku akan memandikan kau. Kalau kebalikannya, jadi kalau aku duluan meninggal, mandikan aku. Kalau kau duluan meninggal, aku mandikan. Ada yang begitu. Karena antara suami istri tidak ada batas aurat. Jadi begitu untuk walaupun ketika Rasulullah SAW wafat juga Bunda Aisyah tidak memandikan. Padahal itu ada ucapan begitu. Nah, tentunya Bunda Aisyah juga tidak dimandikan. Rasul duluan wafat. Begitu penjelasan batas memandikan di antara mahram di antara kita. Jadi nggak terbatas cuma suami dan istri, karena mereka guna libasulakum wa antum libasulun. Perempuan adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Nah, kalau untuk ibu sama anak ada batas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, yang lain? Oke, terus. Oke. Alhamdulillah, jadi jamaah sekalian, bab wajah telah kita bahas, kemudian